بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hasyiah Al-Usul As-Salasa. Kita masuk di halaman 61. Wa dalilun nazri, dalil nazar. Qauluhu ta'ala yufuna bin nadri, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil nazar. Qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, yufuna bin nazar, mereka menunaikan nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka juga takut tentang suatu hari yang mana keburukan pada hari tersebut tersebar merata. Disebutkan di sini wa annahu ibadatun yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala. Nazar adalah ibadah, wajib mengikhlaskannya karena Allah azza wa jalla. Wan nadhru fil lughah, nazar secara bahasa, al-ijab. Nazar secara bahasa bermakna al-ijab. Wa minhu qauluhum, di antara argumentasi adalah perkataan mereka para ulama, nazartu dama fulanin idza aujabtuhu. Ya. Nazartu dama fulan itu maknanya apa? Idza aujabtuhu. Ketika seseorang mengatakan nazartu dama fulan, itu maknanya aujabtu dama fulan, aku mewajibkan darah si fulan. Faham? Seseorang tatkala mengatakan nazartu dama fulan, itu maknanya aujabtu dama fulan. Wa syar'an, adapun definisi nazar secara syar'i, ijabul mukallaf, pengwajiban seorang mukallaf ala nafsihi, atas dirinya, ma laisa wajiban alaihi syar'an, pada sesuatu yang bukanlah wajib bagi dia secara syar'i. Ta'ziman lil manzurilah, sebagai bentuk pengagungan terhadap yang dinazari. Jadi nazar secara syar'i, seorang mukallaf, berarti mukallaf itu orang sudah baligh, muslim, baligh, mukallaf, mewajibkan pada dirinya ma laisa wajiban alaihi, sesuatu yang tidak wajib bagi dia syar'an, secara syar'i. Wa ta'ziman lil manzurilah, dan juga sebagai bentuk pengagungan terhadap yang dinazari. Antum konsentrasi tidak kalau belajar ada orang sambil ngaji kayak gitu? Hah? Kurang? Belum lulus diaman? Itu bisa bayangkan, satu masjid itu, di situ usul fikih, sini tauhid, situ mustolah, situ tahfidzul Quran, situ berisiknya luar biasa. Ya, makanya Anda bilang, kalau antum tidak terbiasa di pondok yang seperti ini, tidak lulus untuk belajar dia. Antum biasa di kelas, biasa dengarkan, sama kayak gini, persis. Malah tidak, syekhnya tidak pakai meja kayak gini, dipegang kayak gini aja kan. Bacakan kitab, nggak ada papan tulis. Makanya maaf ya, kadang orang-orang di Yaman itu
udah terbiasa dia dengan metode-metode seperti ini, kadang lebih lebih buat fokus. Kadang dengar samping itu, oh jelas usul fikih gitu kayaknya. Kan kita belajar tauhid asma wa sifat. Orang pojok sana usul fikih. Suaranya tuh agak masuk sedikit. Nanti yang sana belajar tajwid ya. Ngajar tajwid. Jaraknya tuh ya kadang ya kayak gini. Tahfidzul Quran tuh apalagi juga. Raminya luar biasa. Kadang nggak ada speaker. Yang belajar kadang bukan kayak gini jumlahnya. Rame. Antum. Kalau antum belum lulus, antum mau ke Yaman. Kalau antum belum lulus di sini, antum. Pelangak pelongo akhirnya pening pala antum. Itu baru satu antum. Di Yaman itu ribuan. Mereka baca Al-Quran sama. Suaranya berisik kayak gitu. Jadi harus dilatih untuk konsentrasi. Kemudian di sini ada dalil yang disebutkan dalam surat Al-Insan. Ayat ini merupakan pujian dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang menunaikan nazar. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka ini adalah orang-orang yang menunaikan nazar dan juga mereka takut akan suatu hari yang mana keburukan tersebut sangat merata. Ai yata'abbaduna lillah. Mereka ibadah kepada Allah bima aujabu ala anfusihim bitariqin nadri. Mereka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang mereka wajibkan sendiri pada diri mereka. Dengan cara nazar. Fa asnallahu alaihim, maka Allah puji mereka bil ifa'i bihi, dalam bentuk penunaiannya. Wa huwa subhanahu la yusni illa ala fa'ili ibadatin. Dan Allah itu tidaklah memuji melainkan pada pelaku ibadah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang dalam Al-Qur'an, maka orang yang dipuji tersebut pasti adalah orang yang melakukan suatu ibadah. Jelas? Nyambung? Wa qala ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Allah Azza wa Jalla berfirman, apa yang kalian infakkan berupa suatu infak atau sesuatu yang kalian bernazar, fa innallaha ya'lamu. Allah tahu, Allah akan membalasnya. Enggak usah khawatir. Yakni sayujazikum alaihi. Maknanya Allah pasti akan membalasnya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Fadalla ala annahu ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar, maka tatkala dipalingkan kepada selain Allah, dia digolongkan sebagai syirik besar. Wa fil hadis, juga disebutkan dalam hadis, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah dia Allah Azza wa Jalla. Adapun makna kana syarruhu mustatira ay muntasyiran fasyian aman bainan nas illa man rahimahullah. Bahwasanya keburukan tersebut menyebar ya, merata di tengah-tengah umat manusia kecuali bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal.